Mungkin ada sobat owner lagi on beat gitu ya kan. Nah, jepret-jepret gitu, jepret dikit jepret ya kan. Jepret ya kan. Tanpa disadari sobat owner sudah membuat ruang penyimpanan kita penuh gitu. Ya, mungkin sehari itu mungkin ada 12 orderan, 18 orderan, 20 orderan sobat owner ya kan. Jadi berapa foto itu, foto stroke gitu ya kan. Apalagi belum lagi foto di aplikasi customer. Belum lagi di drivernya kan, belum lagi upload buktinya kan, itu bisa satu orderan itu bisa kita foto tuh ada 3. Nah, ini file foto ini itu ada namanya file thumb, ya juga ada di foto tuh yang namanya ya setiap kita mungkin seminggu tuh ada 20 orderan, anggaplah rata-rata itu coba order tuh ada 10 orderan seharinya ya kan. Kita ambillah contoh bodohnya dulu. Mungkin 10 orderan itu ada 2 foto, anggaplah 2 atau 3 foto, kita ambil 2 fotonya. Nah, dalam sehari itu ada 20 foto ya. 20 foto udah berapa itu? Banyak ya. 20 foto dikalikan 7. Udah berapa 7 kali 20 gitu, 150 foto dalam seminggu gitu ya kan. Mungkin estimasinya dalam seminggu tuh kalau akun Soboner gacor ya kan, mungkin ada 300 foto ditambah file thumbnya ya kan. File foto itu, satu file foto itu udah berapa, ditambah file thumbnya ya kan bisa ber-MB-MB gitu ya kan, megabyte ber-megabyte. Jadi ini mungkin ya Sobat Owner tanpa sadari gitu, mungkin nggak diperhatikan sih. Nah ya kan, mungkin Sobat Owner yang taunya cuman file cache atau login di login ulang supaya aplikasinya lancar. Nah itu aplikasinya aja yang lancar kayaknya kan. Ada di info aplikasi, hapus data, kita masukkan ulang nomor kita, mungkin ada yang melakukan itu ya kan. Itu juga menjadi solusi, tapi yang namanya file foto yang sudah kita foto banyak itu file yang tidak berguna untuk kita ya Sobat Owner, itu bisa memenuhkan ruang penyimpanan kita. Ya, di foto itu ada namanya thumb ya. Thumb ini ya nanti saya kasih tengok bagaimana itu thumb. Nah, ini juga mengganggu. Mungkin ada aplikasi Sobat Owner itu kadang mau pencet aplikasi muter lemot gitu ya kan. Tampilannya lemot, nama customer lemot, kirimnya tanda seru. Itu juga diakibatkan oleh device kita. Itu di luar dari aplikasinya. Mungkin kalau kejadiannya pada sama rata, ini nggak sama rata ya kan. Ini yang terjadi pada masing-masing kita ya kan, beberapa orang gitu ya kan. Itu tergantung device-nya. Kalau device-nya bagus mah lancar aja ya kan. Jadi rata-rata device kita ini pakai RAM 4 giga, 6 giga lah rata-rata kalau saya tahu di lapangan. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi ini? Ini juga mempengaruhi orderan kita karena itu lemot ya. Nanti upload-upload lama gitu ya kan. Nah, ini ada file rahasia yang harus kita hapus di device kita. Nah, itu juga berpengaruh bagaimana kita membersihkan file ini dan beserta file fotonya. Nah, coba Anda penasaran? Mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Oner, apa kabar kalian? Saya harap baik-baik saja. Nah, ini sambungan video sebelumnya, konten sebelumnya ini ya kan. Jadi nggak, durasinya itu panjang sekali ya. Jadi saya akan bahas di sini ya. Ini sebelum kita lanjut tutorialnya, Sobat Owner silakan klik subscribe terlebih dahulu, bunyikan lonceng agar channel ini tetap berkembang. Nah, jika jadi di sini saya memakai device Realme C25. Nah, kalau Sobat Owner punya device Realme atau Oppo itu sama aja. Nah, kalau dengan device yang lain kayak Xiaomi atau yang lain lah Androidnya yang Sobat Owner pakai itu bisa mengikuti saja karena setelah ini sama ya. Nah, saya sarankan terlebih dahulu Sobat Owner download yang namanya file by Google ya, file by Google dari Google. Nah, tampilannya itu seperti ini. Sobat Owner bisa lihat di layar Sobat Owner. Nah, ini saya akan ngasih trik gitu ya kan. Tadi mungkin ada Sobat Owner ingin membersihkan itu setiap minggu, mungkin ada yang melakukan ini setiap minggu.
login di aplikasi drivernya gitu ya kan. Terus di aplikasinya itu dihapus data, tapi kan logout jadinya. Nah, ini ada cara lain supaya kita tidak logout, tetap menghapus data. Nah, ini testetnya di Realme C25 ya, yang di PC saya pakai untuk ngebit sehari-hari saya yaitu. Nah, sobatnya bisa lihat di layar HP-nya videonya ini ya. Nah, begini ya. Nah, sebelumnya itu sobatnya download yang namanya file by Google ya, yang seperti di gambar ini ya. Sobatnya bisa cari di Play Store file by Google ya, kayak gitu ya. Nah, ini gambarnya ya. Ini wajib di-download karena ini aplikasi juga membantu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah yang kayak saya maksud, sobatnya bisa lihat sendiri. Ini saya ada aplikasi kedua, aplikasi clone, tapi clone ini bukan dari clone aplikasi lain, maksudnya bukan dari aplikasi pengclone ya. Ini aplikasi bawaan ya, atau dari bawaannya dari device ini ya. Device saya Realme C25. Kalau sobatnya ini support dengan clone, ada bawaannya di HP-nya atau di device-nya itu digunakan ya. Jadi begini ya sobatnya. Nah, kalau di Realme seperti ini ya, HP Realme C25 seperti ini ya. Nah, sobatnya bisa cari yang di bawah ya, aplikasi. Itu giliran ambil aplikasi ya. Habis itu ambil pengganda aplikasi ya. Nah, di sini sobatnya sudah bisa lihat saya drivernya aktif. Nah, yang saya beritahu di sini itu kemudahan kita dalam menghapus yang namanya data. Karena kalau aplikasi itu banyak data, banyak file cache-nya, itu bakalan aplikasinya berjalan lemot. Jadi ya kena lapangan lah. Mungkin sobatnya udah pernah ngalamin di lapangan gitu ya kan. Mungkin asal tuduh jaringan kadang itu ya kan nggak dicek ya kan. Nah, di sini perlu kita selesaikan. Nah, di sini sobatnya bisa lihat saya akan hidupkan GPS-nya. Nah, di sini dia. Saya akan hidupkan yang di aplikasi driver yang kedua. Nah, di sini sobatnya. Nah, bisa dilihat ya. Ini saya aktifkan dulu itu data selulernya sobatnya. Nah, di sini kan udah login kita tuh. Nah, ini cara simpel ya, cara simpel untuk menghapus data ya. Nah, ambil aplikasi originalnya gitu. Nah, dan lalu itu hapus data aja sobatnya. Nah, ini akan hilang dia kan. Nah, kita tidak perlu login lagi. Biasanya ini kita kan login kan. Nah, kita nggak perlu login lagi. Nah, seperti ini. Nah, saya hanya ngambil aplikasi driver yang kedua. Saya tetap nggak tetap login gitu. Maksudnya nggak perlu login ulang, memasukkan kode OTP dan segala macam. Itu kan ribet ya. Nah, mungkin ada kendala nanti. Bisanya kita nih. Ya, apa-apa tetap di aplikasi original ya. Nah, ini kan paksa berhenti. Dan di sini kalau jika tidak tersedia paksa berhenti, nah ini kan tersedia. Kadang dia ngebug nggak tersedia. Sobatnya bisa pilih di pengaturan. Nah, pilih ke bawah, gulir ke bawah terus ya. Pengaturan tambahan, dan di sini ada yang namanya pengolahan proses. Nah, di sini kill aja ya. Pilih yang kotak kanan ini ya. Nah, ini di kill ya. Nanti dia akan ada di sini. Nah, begitu ya sobatnya. Nah, ini kita akan lanjut tutorialnya. Kita akan ngapus yang namanya foto Shopee Food ini. Itu ada di mana kita bisa hapus. Nah, itu bisa kita searching di file by Google. Itu bisa searching atau bisa di searching di bawahnya. Yang pertama itu aplikasi perangkas bawaan ya. Ini di Realme namanya file saya. Nah, sobatnya bisa ketuk yang namanya file saya. Nah, itu bisa ketuk gambar ya. Nah, di sini dia Shopee Food. Nah, ini nggak berguna loh sobat owner. Ya ngapain nih foto ini disimpan yang di aplikasi kita ya kan. Lebih baik dihapus saja gitu ya kan. Nah, sobat owner bisa hapus dan pilih semua. Ini dihapus saya sobat owner, nggak apa-apa. Nah, hapus, hapus semua. Nah,
Nah, sobat owner bisa hapus ya. Nah, sudah dihapus ya, tapi tidak cukup di situ saja. Nah, ini saya akan kasih tahu yang lain. Nah, ini biasanya kita lakukan itu setiap minggu. Bang, apa gunanya, apa pengaruhnya? Iya, ada pengaruhnya, Bang. Jadi device kita tuh berjalan lancar. Pada intinya, jika aplikasi kita berjalan lancar, ya istilahnya itu yang paling intinya yang harus berjalan lancar adalah device kita. Device kita lancar, aplikasi kita lancar, nah orderan kita pun ikut lancar. Kita nggak terjadi masalah-masalah dengan device kita ya kan. Masalah-masalah aplikasi itu nggak teratasi semuanya gitu ya kan. Nah ini kan sudah dihapus. Sobat ONR selanjutnya itu cari file yang namanya tam. Nah ini ya tam. Tuh Sobat ONR ini hapus ya. Setiap minggu itu harus dihapus ya file tam. Tam ini apa Bang? Tam ini adalah singkatan dari thumbnail. Nah, thumbnail ini untuk apa Bang? Nah, ini thumbnail dari foto kita atau bawaan aplikasi kamera kita. Saat kita foto di aplikasi, apapun aplikasinya maupun bawaan kamera itu kita ada namanya file tam. File tam ini adalah thumbnail ya. Mungkin sobatnya ngeliat thumbnail saya. Nah, ini juga itu yang dimaksud thumbnail. Nah, ini agar mempercepat dan memperproses cepat untuk membuka file gambar itu sendiri atau foto atau gambar atau stiker dan yang berhubungan dengan gambar pokoknya ya. Jadi kan itu lebih baik nggak dihapus Bang. Nah nanti akan ada file tam berikutnya. Nah kita kan udah hapus foto yang tadi, nah otomatis file tamnya itu akan tinggal ya. Tadi kita akan hapus file tam yang tinggal ini. Nah file tam ini 2 kali lipat lah. Kita udah punya file fotonya, tambah lagi thumbnya itu kan, thumbnailnya itu, tampilannya itu ya kan. Jadi kita hapus sobatnya. Nah ini hapus aja nih. Nah nggak masalah, aman. Tuh semua, nggak akan terjadi apa-apa. Ini sobatnya hapus saja. Nah setiap minggu harus sobatnya lakukan seperti saya ini. Nah mungkin saya sarankan itu aplikasi drivernya dihapus, maksudnya dihapus data. Kalau nggak bisa aplikasi clone seperti saya ini, jangan pakai aplikasi clone ya. Ini aplikasi bawaan dari device kita itu legal, nggak bermasalah. Yang bermasalah aplikasi clone yang kita download dari luar Play Store sama baik dalam Play Store itu akan terdeteksi mood jadinya kan. Kita udah memodifikasi itu bantuan dari aplikasi itu tersebut. Ini kalau dari device itu nggak akan, soalnya kita ini udah di aplikasi kita ini dilacak oleh orang kantor, bisa tahu sih seluruhnya apa yang diisinya. Mungkin saya nggak tahu juga ya. Nah ini kan udah selesai. Nah berikutnya itu sobatnya kan udah download file by Google. Nah buka file by Google ini. Nah sobatnya bisa pilih yang titik 3 paling kiri paling atas. Nah di sini ada sampah. Kalau ada sampah hapus, kalau nggak ada sampah nggak apa-apa. Nah ambil hapus ini ya, aman. Nah ini ada file sampah di sini ya, hapus ya. Tuh hapus. File Google ingin menghapus beberapa file meningkatkan baterai atau data seluler. Udah tahu manfaatnya kan? Meningkatkan baterai dan meningkatkan data seluler. Nah ini akses internet kita lebih lancar lagi. Nah itu ada hubungannya dengan aplikasi kita. Jadi orderan kita bergantung dengan lancarnya internet kita ya, dan GPS. Nah ini ada hubungannya untuk meningkatkan performance device kita. Nah ini hapus saja ya, tuh hapus saja. Nah ini file sampah ini kalau nggak diperhatikan dia ada ya sobatnya tadi. Nah kembali lagi, selesai. Nah mungkin itulah yang bisa saya sampaikan ke sobat owner ya. Tadi kesimpulannya kita lebih simpel lagi ya. Saya akan memberitahu cara-cara simpel saya ya kan, disebut dengan apa, life hack, cara hack atau apalah yang masih legal ya gitu kan. Jadi kita nggak ada lagi terkendala masalah yang seperti ini. Mungkin
Saran saya setiap minggu itu Sobat UNR hapuslah data di aplikasi gitu, dan foto yang ada di device kita. Nah, itu akan memperlambat device kita, juga memperlambat aplikasi kita. Nah, jadi Sobat UNR lakukan itu setiap minggu apabila ingin lancar. Karena di lapangan ada sih katanya kan, "Bang, eee, saya dari bu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan itu lancar Bang, tapi bulan ke-7 itu kenapa ya akun saya?" Setelah saya lihat, saya otak-atik device-nya, saya otak-atik aplikasinya terlebih dahulu. Waduh, ya Abang ini datanya sampai berapa, bukan 1 giga lagi, hampir 2 giga kan. "Bang, ngapain nih Bang?" "Nggak dibersihin Bang." "Ya otomatis lemot lah Bang, ini mempengaruhi jaringan kita Bang, ya kan, data seluler kita Bang, ya." File cache pun dia emang rajin ngapus file cache, tapi dia nggak rajin ngapus file yang ada di internal HP-nya. Itu termasuk foto sama data yang ada di HP ini ya kan, aplikasinya. Sebenarnya mau lebih lancar lagi kita hapus aplikasinya, kita install kembali. Maksudnya kita tuh sudah ngambil data dari si Shopee itu ya, bukan dari data dari Play Store. Maksudnya itu kita udah dapat aplikasi unduhannya itu yang resmi, jadi kita uninstall tinggal install gitu, kayak gitu. Nggak perlu lagi uninstall, download lagi, nggak perlu, kita udah ada file APK-nya. Nah, file APK ini kan sengaja nggak ada supaya dilindungi, supaya kita nggak bisa macam-macam gitu. Nah, mungkin itulah kesimpulan yang bisa saya kasih tahu ke Sobat UNR. Mudah-mudahan, terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Sobat UNR. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.